Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ya, pimpin doa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu. Alvin Fatan Bastian, Amirul Mukminin, Anastasia Putri Valen, Asraf Arumaisani, Atika Mahbubah, Bilkis Habibah, Faza nggak masuk, kemana? Sakit. Sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, ria di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagu 7 anak Indonesia hebat, hafal? Gimana? Yuk, 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, Kalau ibu bilang duduk berarti kamu berdiri. Kalau ibu bilang berdiri kamu duduk. Kalau ada kata oke baru kamu lakukan. Tapi kalau nggak ada oke jangan dilakukan. Paham perintahnya? Siap? Berdiri. Pegang kepala. Oke, berdiri. Oke, pegang kepala. Duduk. Ya, agak ini ya. Masih konsentrasi semua ya. Udah siap masih konsentrasi. Pegang hidung. Ayo, siapa? Zen, belum konsentrasi. Oke. Tangan di bawah. Oke, duduk. Ya, udah konsentrasi semua ya. Oke, udah. Materi minggu lalu adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial kita sudah belajari. Apa itu kecerdasan artifisial? Yang masih ingat? Kecerdasan artifisial adalah ya, kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan kita memberikan perintah kepada komputer supaya komputer bisa berpikir seperti manusia. Nah, yang sekarang adalah etika. Etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan arti dari etika dalam penggunaan AI berdasarkan contoh sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi 4 prinsip etika AI. Ada transparansi, akuntabilitas, ada keadilan dan
privasi. Kemudian yang terakhir membuat poster kelompok yang berisi pesan tentang etika AI di sekolah sebagai hasil dari proyek. Apa itu etika? Sikap. Bagaimana sikap kita menghadapi AI? Ya, menghadapi era yang sudah maju ini, eranya berkembang terus. Jadi kita harus pinter mempelajari AI. Next, nah pengertian dari AI, artificial intelligence, adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat manusia agar mesin bisa berpikir, bertindak seperti manusia. Contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya Google, ada yang namanya YouTube, chatbot, dan mobil pintar. Nah, kamu kalau mau lihat di situ di web ada YouTube. Ada YouTube. Kamu tulis saja di situ YouTube. Di search-nya, searching di situ YouTube. Diklik YouTube-nya. Nah, di sini. Udah muncul begini? Ini di sini ada YouTube. Semua nih. Ini akun ibu. Akun ibu ya. Ini kenapa munculnya seperti ini? Karena ini yang sering ibu tonton. Ya, ini yang sering ibu tonton nih. Kayak apa nih? Lagu-lagu ya. Nih lagu-lagu tuh. Semua. Ya, jadi ibu seringnya nontonnya lagu-lagu. YouTube bisa mendeteksi apapun yang sering kamu tonton. Pasti dia kalau dibuka muncul apa yang sering kamu tonton. Nah, jadi kalau di rumah kamu buka YouTube, kalau yang ditonton ada yang nggak benar, berarti kamu sering nonton yang nggak benar. Ya, itu karena pembuatan akun juga dibatasin usia berapa? Usia berapa yang bisa buat akun? Kalau kamu mau bikin akun, biasanya harus terkonek dengan akun orang tua. Biasanya gitu, karena umurmu belum memenuhi untuk bisa punya akun. Next ya. Ya, next. Pengertian AI sudah. Sekarang bidang penerapannya. Ada di bidang kesehatan, ada di bidang pendidikan, ada transportasi, dan bidang bisnis. Ya, di bidang kesehatan kira-kira apa yang bisa pakai AI? Bidang kesehatan? Bidang kesehatan? Apa di bidang kesehatan? Ada Halo Dok. Ada Halo Dokter tahu? Ya, ada Halo Dok. Itu Halo Dokter. Itu di bidang kesehatan. Ada juga di bidang pendidikan, belajar adaptif dan pelajaran digital. Kalau di bidang pendidikan banyak ya. Ada ChatGPT, ada apa lagi? Google Translate, ada Cici, ya. Terus ada apa lagi? Ya, itu AI itu pokoknya kita kan terbagi di antara bidang-bidang ini. Yang ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang transportasi. Ada mobil otonom dan navigasi cerdas apa biasanya kalau bidang transportasi? Ada Google Map. Nah, ada Google Map. Ada Waze, tahu Waze? Waze itu untuk mendeteksi biasanya dia jalan di sini nih dari Bernung sampai Tataan macet gitu biasanya. Jadi harus lewat jalur alternatif yang lain. Itu untuk mendeteksi transportasi. Yang terakhir bidang bisnis, layanan otomotif dan analisis konsumen. Di bidang bisnis apa? Untuk dagang ada? Layanan otomotif. Iya, ada apa? Untuk berdagang? Shopee. Terus Lazada banyak ya. Iya, ada ojol, GoFood. Iya ya, GoFood. Ya, kamu lebih paham pasti anak-anak. Next. Peluang adanya AI, efisiensi dan otomasi, inovasi produk dan layanan, akses informasi lebih cepat dan meningkatkan keamanan siber. Nah, sekarang etika AI ada yang etis dan tidak etis. Ada etika yang benar dan etika yang salah. Yang pertama, etika yang benar itu digunakan untuk membantu dalam proses belajar. Kemudian digunakan untuk mengenali cuaca. Ada apa untuk mengenali cuaca? Di HP?
Ada kan ramalan cuaca ya di HP ya? Ada ramalan cuaca, kemudian membantu dokter mendiagnosis penyakit. Ada juga tuh untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit. Itu ada tadi di bidang kesehatan. Nah, yang tidak etis adalah membuat video palsu. Membuat video deepfake. Nih, yang sering kali. Nah, ini. Perhatikan mana yang deepfake dan mana yang bukan. Nah, ini asli. Ini asli nih, original. Asli dia berbicara. Nah, mulut sama omongannya aja udah beda. Itu yang deepfake. Yang banyak digunakan sekarang, makanya kita harus pintar-pintar menganalisis AI. Itu AI apa orang beneran? Gitu kan? Nah, itu. Tuh, AI. Yang lagi viral apa? Guru adalah beban negara. AI bukan itu? Atau itu asli? Asli? Itu AI. Nanti kamu harus bisa membedakan mana yang AI, mana yang asli. Karena memang hampir tidak ada bedanya sih. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan. Menggunakan AI untuk menyebarkan hoak itu nggak benar, yaitu tadi ya, untuk menyebarkan hoak. Terus memata-matai seseorang tanpa izin. Memata-matai seseorang tanpa izin. Itu juga nggak boleh. Resikonya jika AI digunakan tidak secara etis. Selalu cek sumber data sebelum percaya pada hasil AI. Lihat dulu sumbernya, itu sumbernya dari mana, dari apa, gitu ya. Sekarang kamu bisa menjaga datamu supaya datamu tetap terjaga. Cek kebocoran data. Coba ketik di situ periksadata.com. Tambah tab periksadata.com. Ya, di sini periksa sekarang. Periksadata.com. Jangan pakai spasi. Ya, periksadata.com. Email, coba masukkan email kamu yang tadi. Ya, coba masukkan emailmu terus periksa. Nih, Ibu masukkan email Ibu ya. esturevia@gmail.com. Ya, periksa sekarang. Masukkan emailmu. Email yang tadi. Terserah mau emailmu, email atau email di HP-mu juga boleh. Nih. Ini jawabannya punya Ibu. Kebocoran data yang selama ini terjadi belum pernah melibatkan data pribadi milik kamu. Jadi email Ibu belum pernah bocor. Gitu, belum pernah dipakai orang. Di bawahnya ada, geser ke bawah. Udah, ini udah masukin email tadi? Udah. Tuh. Bawahnya coba scroll ke bawah. Kenapa? Sama kayak punya Ibu? Ya, berarti nggak bocor datanya, masih tetap. Enggak. Nah, itu periksa data nanti di rumah gitu ya. Periksa datamu, periksa emailmu. Di Google kan, Bu? Ya, di Google. Bocor nggak emailmu gitu. Nah, yang kedua, ada keakuratan paspor. Password monster.com. Nih di sini paspor Ibu. Nah, kalau dia ada merah, kuning dan hijau. Ya, kalau strong berarti dia paspornya
Kuat. Berarti kuat passwordmu. Nggak bakal dijebol orang kalau passwordnya udah kuat. Kalau punya ibu masih kuning tuh, medium. Bisa. Hah? Kalau hijau strong, kuat. Iya. Biasanya kan ada orang yang bikin password dengan tanggal lahir. Itu sangat cepat dibobol orang. Coba dicek passwordnya. Udah kuat belum? Tadi yang masih ada password kurang ini punya Bilkis ya? Itu punya. Ini kayak mana, Bu? Bisa gimana, Bu? Tulis passwordmu tadi. Tulis coba passwordmu tadi. Oh, kamu masih periksa data? Kayak gini bukan, Bu? Emailnya udah. Tambahkan aja. Kalau kamu mau nambahkan itu di sini tambah gitu loh. Banyak-banyakin. Kalau mau nambah ini, nambah tab. Kalau mau nambah tab, kamu tambahkan di sini loh. Di sini kan ada tanda tambah nih. Nih, di sini ada tanda tambah. Kamu tambahkan. Ini mau tambahin berapa aja bisa dia. Medium, Bu. Medium? Kayak punya ibu? Medium berarti kurang kuat. Strong. Medium berarti bisa dibobol orang. Nanti bisa diganti lagi. Hah? Iya. Nah, yang tadi kamu bisa lihat di tab sebelumnya. Di tab yang sebelah sana. Nah, ya itu. Atas. Ini itu password. Ini loh yang tadi kamu buka ini. Nah, kamu kan bisa lihat-lihat lagi nih. Ini close. Ini. Cari lagi, mau nyari apa lagi terserah, di situ bisa. Medium berarti masih kurang kuat. Nah, tadi menerapkan etika dalam AI ya. Yang pertama, cek data tadi, cek selalu data kamu cek supaya tidak terjadi kebocoran, terus dicek secara berkala, dicek terus. Siapa tahu udah ada yang jebol akunmu, emailmu, biasanya untuk masuk login ke handphone. Gitu. Terus gunakan AI untuk hal positif, untuk belajar, untuk membuat karya atau membantu pekerjaan. Terus menjaga privasi tadi, password. Yang terakhir, laporkan jika kecilin penggunaan AI menyesatkan atau merugikan orang lain. Oke, tadi kasusnya. Sekarang yang pertama itu tadi video deepfake menyebar di media sosial yang menunjukkan seseorang melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Apa dampaknya bagi orang tersebut kalau dia dikena deepfake? Sakit hati. Terus bisa juga dilaporkan ke penyalahgunaan IT. Itu ada hukumnya, menyalahgunakan IT. Orang itu nggak merasa ngomong kok, tiba-tiba aku di media sosial ada aku ngomongin gini gitu ya. Paham? Nah, apa tadi etika? Sikap seseorang, sikap kita untuk memahami atau sikap kita terhadap AI, terhadap semua informasi yang bisa dibuat dengan AI. Tantangan dan resiko jika menggunakan AI itu secara tidak etis. Yang pertama ada pengangguran teknologi. Jadi orang-orang yang bekerja di teknologi itu nanti bisa jadi pengangguran. Kemudian keamanan data dan privasinya tidak terjaga. Terus bias dan diskriminasi algoritma. Yang ketiga ketergantungan teknologi. Etika dan regulasi. AI harus digunakan untuk kebaikan bersama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Regulasi yang diperlukan, transparansi sistem AI, akuntabilitas atas dampak AI, dan keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Ini perannya anak muda nih terhadap AI nih. Peran anak muda terhadap AI. Yang pertama, memahami cara kerja AI. Jadi jangan dibuat untuk membuat video-video yang tidak senonoh, membuat video-video yang tidak ada hubungannya dengan pelajar. Kemudian mengembangkan AI yang etis dan adil, pemanfaatan AI secara positif dan mendorong transformasi digital. Kesimpulannya, kecerdasan buatan merupakan teknologi
teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan pemanfaatan AI untuk kemajuan bersama. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kamu buat poster. Kamu buat poster tentang AI. Kamu cari di situ. Cari di Google. Poster AI, etika AI di sekolah. Poster etika AI di sekolah. Ya. Atau kamu bisa pakai Canva. Bisa pakai Canva, bisa. Di situ ketik Canva. Ya, di sini ditambah tab, kamu ketik Canva. Poster etika, coba kamu ketik di situ. Poster, ketikkan di sini nih. Login with akun yang kamu tadi pakai. Poster etika AI di sekolah. Continue with Bilqis. Google. Akunnya ketik tadi, akunnya Afika. Ini lanjut Bu. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Nah, continue. Ada rule? Nama sekolahnya diganti jadi SD 27. Terus kamu tambah-tambahin kata-kata apa, tambahkan gambar juga bisa. Itu mah bayar Bu. Hah? Masuk. Ini kayak mana? Masuk ya Bu. Bu bisa kayak gini Bu. Bapak siapa Bu? Kamu udah poster guru sih. Kamu udah masuk Canva ini? Belum, Bu. Masuk ke Canva aja. Bu. Ini poster guru. Akun belajar ID. Bu. Poster poster etika AI di sekolah. Login. Etika AI di sekolah. Nih, taati peraturan, moral dan etika. Misalkan Ibu pakai ini. Kemudian sesuaikan template. Terakhir ya, penutup ya. Nanti kamu maju ke depan, dibaca posternya, terus etikanya apa, baca aja nggak apa. Kalau udah baca kan, coba ke depan sini. Ayo Rul. Amirul apa Alvin dulu? Belum jadi. Ada 4 kata ajaib. Ada tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Etikanya apa? Etika apa itu? Etika AI-nya apa? Akuntabilitas, tanggung jawab terhadap kita. Ya, terhadap kita, terhadap sesama teman. Oke, applause. Satu lagi, ayo. Rosa. Ayo Beru. Nah, baca ini. Ada mesin sikap hormat, berdiri tegak, menundukkan kepala sedikit dan hindari membelakangi guru. Bahasa yang sopan, menggunakan bahasa santun dan hindari kata kasar. Pendengaran aktif, dengarkan guru dengan penuh perhatian dan jangan menyela pembicaraan. Mengajukan pertanyaan dengan baik. Angkat tangan jika ingin bertanya. Sampaikan pertanyaan dengan jelas. Oke, apa etikanya? Ada ketemu guru. Ya, keadilan. Oke, kegiatan terakhir penutup ya. Refleksi dulu. Jadi prinsip etika mana yang paling penting menurut kalian? Prinsip etika mana? Kan ada 4. Ada 4 prinsip etika. Yang pertama ada
transparansi, akuntabel, keadilan, dan privasi. Yang mana yang paling penting? Privasi atau perlindungan data. Karena kenapa? Ya, bisa dibobol orang atau bisa disalahgunakan oleh orang lain. Itu ya. Kesimpulannya tadi 4 prinsip AI ada, etika, 4 prinsip etika AI sudah dipahami. Besok minggu depan kita pelajari lebih mendalam lagi. Terus aspirasinya apa? Yang kamu dapat apa hari ini? Hari ini yang kamu dapat? Ya, tentang ya etika, beberapa etika yang ada di sekolah. Jadi di sekolah juga perlu menerapkan etika AI. Posternya nanti dikumpul minggu depan, kita lebih kedalami lagi. Oke, udah? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah kita berdoa dulu sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.